Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat indah ini. Setelah kita mengetahui makna daripada ulama dengan singkat, lalu kemuliaan ulama, lalu tugas para alim ulama. Selanjutnya yang harus kita ketahui, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata tidak bisa dipisahkan antara ulama, juga umara, juga agniya. Ini termaktub di dalam Al-Quranul Karim suratul Quraisy dengan kata-katanya falya'budu, lanjutkan, Rabb hadzal bait. Lanjutkan, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tiga ini ternyata di situ yang diutamakannya adalah falya'budu rabb hadzal bait. Wahai para alim ulama, didiklah, ajaklah manusia semuanya untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Itulah yang paling utama. Memberikan satu kenyamanan, bagaimana caranya ibadah, bagaimana caranya melakukan kebaikan. Lalu tugasnya di situ juga ada umaranya. Ketika dikatakan falya'budu rabb hadzal bait, ini ulama. Alladzi at'amahum min ju', memberi makanan kepada fakir miskin, agniya, wa amanahum min khauf, menenangkan di dalam tempat yang ada, menenangkan situasi, itu adalah bagian daripada umara. Namun yang ingin saya sampaikan di tempat yang sangat indah ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ketika dikatakan falya'budu rabb hadzal bait, ini ternyata para alim ulama, Masya Allah, luar biasa. Seolah-olah dengan mengatakan, kenapa ya ini ulama sangat dekat dengan masyarakat sehingga lebih banyak didengar mungkin oleh masyarakat. Karena jawabannya, para alim ulama sangat mengikuti jejak daripada Rasulullah SAW. Ketawaduannya seperti apa, lemah lembut tutur katanya bagaimana, ke masyarakatnya terjunnya seperti apa. Inilah yang dilakukan para alim ulama. Kalau seandainya ulama adalah pembimbing rohani bagi negeri, bagi bangsa manapun, ya, apakah negeri perlu ulama? Sangat perlu. Karena apa? Falya'budu rabb hadzal bait itu sudah mewakili dari berbagai macam kewajiban ataupun hak daripada seorang ulama ataupun kewajiban bagi para ulama juga menyampaikannya. Masya Allah. Ketika diucapkan falya'budu rabb hadzal bait, para alim ulama mengikuti ternyata gaya Rasulullah SAW. Lihat pemirsa TV One, Damai Indonesiaku dimanapun berada, ayahanda bunda, dunia ini isinya adalah manusia karena manusia yang mengatur di bumi ini. Dan setiap manusia memiliki hatinya. Kalau hatinya baik, manusianya baik. Kalau manusianya baik, dunianya juga akan baik. Maka bimbingan rohani ini adalah adanya pembimbingnya para alim ulama. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di sini ada jasad dan ada ruh. Di sini ada jasad dan ada ruh. Pegang baik-baik. Kalau jasad kita terbuat dari apa? Dari apa? Awal mulanya tin. Tin itu apa? Tanah. Hebatnya manusia diciptakan dari tanah, maka apapun untuk menjaga tubuh ini semua berkaitan dengan tanah. Ada yang dimakan oleh ibu bapak dan para pemirsa yang bukan berasal dari tanah? Tidak ada. Semua dari tanah. Tanah. Seolah-olah mengatakan Anda berasal dari tanah, maka pelihara tubuhmu hidup di atas tanah. Selanjutnya apa lagi? Makanan pun berasal dari tanah. Karena engkau dari tanah, itulah jasad. Punten, ruh dari siapa? Ruh dari siapa? Allah. Makanannya mana? Allah. Apa? Ibadah. Dengan ibadah, ruh ini menjadi tenang. Dengan makanan yang berasal dari tanah, jasad ini menjadi sehat. Jika ingin sehat jasad, makanlah makanan yang sehat yang berasal dari sumber tanah. Kalau ingin ruhnya sehat, ruh datang dari Allah, maka ibadah kepada Allah. Caranya bagaimana? Fas'al ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para alim ulama. Masya Allah, tenang, tentram, damai. Kenapa? Karena ini yang berasal dari hati kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah.
Lalu dengan bagaimana caranya? Ternyata ulama langsung melihat dengan tutur kata gaya Rasulullah. Dengan cara bicara gaya Rasulullah. Dengan cara berjalan gaya Rasulullah. Dengan cara bermuamalah seperti Rasulullah. Maka masyarakat Allahu Akbar merasa sangat dekat dengan para alim ulama. Kenapa? Itulah contoh yang dilakukan Rasulullah. Tidak dengan mengatakan ini aku ulama loh. Ini aku kiai loh. Rasulullah tidak begitu. Suatu saat Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba satu orang sahabat mengatakan, saya terjemahkan bebas. Ya Rasulullah, saya ada kambing. Saya akan sembelih kambing saya ya Rasulullah. Satu orang lagi mengatakan, ya Rasulullah, aku siapkan bumbunya ya Rasulullah. Satu orang lagi, aku nanti siapkan untuk menguliti kambingnya ya Rasulullah. Apa dibilang Rasulullah? Wa alayya jam'ul khatab. Kalau gitu aku yang mencari kayu bakarnya. Kalau gitu aku yang cari kayu bakarnya. Sahabat mengatakan, jangan ya Rasulullah, engkau duduk saja. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah tidak suka melihat orang yang merasa lebih terhormat dari yang lainnya. Masya Allah. Tawadunya. Sampai kalau Rasulullah sedang duduk di masjid bersama para sahabat. Lalu datang, siapa? Datang tamu. Begitu tamu itu datang, mereka pasti bertanya. Kalau yang belum mengenal Rasulullah, dia tanya, ayyukum Muhammad? Mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Kenapa? Saking Rasulullah duduknya sama dengan sahabat, pakaiannya sama dengan sahabat, gayanya sama dengan sahabat, tidak bisa membedakan mana Rasul dan mana para sahabat. Ayyukum Muhammad? Kalau dikatakan begitu indah ketika para alim ulama mengikuti gaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendidik bangsa ini dengan tata cara yang indah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqallah. Sekali lagi, makanan ruhani apa tadi? Ibadah. Siapa yang kasih contohnya? Siapa? Ulama. Gimana caranya? Maka punten, semakin merasakan nikmat ibadah, pastikan hati semakin baik. Kalau hati semakin baik, penghuni bumi pun adalah semakin baik. Ulangi, bumi diisi oleh manusia dan setiap manusia punya hati. Dan apabila hatinya bengis, hatinya galak, penuh dengan penuh dengan kebencian, maka akhlaknya pun akan demikian. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita kerjakan, wabil khusus menjelang bulan Ramadan ini, kita semakin baik hatinya, semakin baik akhlaknya, dan semakin jaya negeri kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin.